Ancam lengser. Dunia politik Presiden Prancis Emmanuel Macron kacau balau, menyusul kegagalannya memenangkan mayoritas mutlak di parlemen. Mungkin untuk pertama kalinya Presiden Prancis Emmanuel Macron tidak bisa berkata-kata ketika terguncang dari kekalahan mengejutkan dalam pemilihan parlemen. Anak emas Prancis yang membanggakan dirinya memiliki jawaban untuk setiap pertanyaan tetap diam selama berhari-hari sampai saat pers. Dia tidak terdengar lagi sejak minggu, tapi gaung kehilangannya telah bergema di seluruh sistem politik. Para menteri yang baru diangkat harus mengundurkan diri. Kekuasaan partai besar telah dilucuti. Dan pertemuan mingguan pemerintah diadakan pada hari Selasa telah dibatalkan, menyusul kegagalan Macron untuk mengamankan mayoritas langsung dalam pemilihan putaran kedua. Meskipun koalisinya mendapat 245 kursi dan menjadi kelompok terbesar di Majelis Nasional, ia kehilangan mayoritas yang berkuasa. Kejadian langka dalam sejarah Republik kelima Prancis. Dia juga menghadapi dua kekuatan posisi aliansi sayap kiri dengan 131 kursi dan sayap kanan 89 kursi. Parlemen Prancis tampaknya akan lumpuh selama 5 tahun ke depan dengan pasukan sentris Macron. Bagi Macron, memerintah bukan melalui perdagangan kuda politik dan mutarbalikan lengan, tetapi melalui gerakan simbolis yang menetapkan persyaratan debat. Kejatuhan itu keras dan tiba-tiba. Sebagai presiden pertama yang terpilih kembali sejak Jacques Chirac pada tahun 2002, Macron diharapkan memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan dalam masa jabatan kedua dan terakhirnya. Sebaliknya, ambisinya untuk reformasi telah pupus. Hanya beberapa minggu sebelumnya, beberapa orang bertanya-tanya seperti apa masa jabatan kedua Macron. Mungkin dia akan mengesampingkan kekhawatiran pemilihan kembali dan fokus pada masa jabatan kedua yang membangun warisan. Ternyata Macron kedua akan ditentukan pada akhir Macronisme. Gaya vertikal dan take-down-nya dalam menjalankan negara telah mendapatkan penolakan di tempat pemungutan suara. Partainya kehilangan 103 kursi di wilayah selama 5 tahun dalam politik ekstrim meledak di bawah pengawasannya dengan sayap kanan membukukan keuntungan bersejarah. Kekecewaan yang tiba-tiba dan spektakuler dalam nasib Presiden Prancis telah membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah penulis politik yang naik ke tempat kekuasaan melawan segala rintangan akhirnya kehilangan bakat dan keberuntungannya? Dalam beberapa pekan terakhir, Macron juga telah mengumpulkan kesalahan dan membuat salah perhitungan yang menyebabkan bencana hari Minggu di tempat pemungutan suara. Kampanye presiden yang tidak bersemangat dan defensif, kunjungan yang tidak tepat waktu ke Ukraina tepat sebelum pemungutan suara putaran kedua, penunjukan pemerintahan yang teknotis dan tidak mengantisipasi, dan menjalankan hampir non-kampanye untuk pemilihan parlemen. Skala penuh dampak setelah kekalahan belum sepenuhnya terungkap baik untuk Macron dan negara ditugaskan untuk dipimpinnya. Perdana Menteri yang baru diangkat Elisabeth Borne telah gagal bahkan sebelum dia memulai pekerjaan itu. Aliansi sayap kiri yang dipimpin oleh Jean-Luc Mélenchon berencana untuk mengajukan mosi tidak percaya pada awal bulan depan yang kemungkinan besar akan hilang dari pemerintah dan parlemen diharapkan tidak kekurangan kekacauan. Kemunduran tersebut tidak dapat mengungkap kelemahan pendekatan Macron terhadap politik tetapi juga mempertanyakan kelangsungan hidupnya. Seperti mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Macron menganggapi perpecahan kiri dan kanan datang kiri dan kanan tetapi merangkul ekonomi liberal dan untuk sementara waktu formula itu memenuhi janjinya. Macronisme adalah tentang efisiensi. Ia menawarkan pola politik baru, membuang perpecahan ideologis dan ketinggalan zaman dalam upaya menyelesaikan sesuatu. Macron menorehkan beberapa prestasi di masa jabatan pertamanya. Dia meliberalisasi undang-undang ketenagakerjaan Prancis, menurunkan tingkat pengangguran yang sama tinggi di negara itu ke level terendah 14 tahun dan dipandang telah secara kompeten mengelola pandemi COVID-19. Tetapi dengan melakukan ini, Macron menyingkirkan para pemukul berat politik Prancis. Pemerintahnya saat ini adalah panggilan dari para tektorat yang tidak memiliki kekuatan politik dan dibutuhkan untuk melindungi mereka dan dia. Itu tidak terlalu begitu. Ketika dia berkuasa pada tahun 2017, Macron memasukkan beberapa kelas berat dari seluruh spektrum dalam pemerintahannya. Seperti Edouard Philippe yang konservatif, mantan menteri François Bayrou dan sosialisasi Gilles Delien. Macron sekarang membutuhkan sekutu baru. Ini adalah masalah yang hampir tidak unik lagi bagi Macron. Dia bukan presiden pertama yang mengadopsi pendekatan top-down di Prancis, di mana presiden sering disebut sebagai Raja Republik. Membangun koalisi dan kompromi bukanlah bagian dari DNA membentuk rezim presidensial Prancis baru-baru ini. Ada tuduhan agonisasi, perasaan bahwa dia melindungi mereka yang kurang untuk meyakinkan orang lain bahwa dia siap untuk membuat konsensasi untuk menyatukan negara. Ada banyak kebencian terhadap Macron di beberapa bagian populasi, terutama di antara mereka yang mendukung gerakan protes rompi kuning. Ada kebencian yang mendalam terhadapnya. Ini adalah kegagalan politik baginya. Namun gaya pemerintahannya benar-benar menyendiri.
Debat besar yang dia selenggarakan setelah protes rompi kuning adalah contoh narsisme politik murni. Dia merasa krisis akan datang dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Presiden Prancis berkuasa tanpa mengikuti pedoman tradisional. Dia tidak pernah terpilih untuk menjabat dan karena itu dia tidak memiliki semua infrastruktur yang datang dengan memiliki partai tradisional untuk menopang kesulitan di masa depan. Kurangnya partai yang kuat bukan hanya masalah tenaga kerja, tetapi juga tentang ide-ide dan ideologi yang dapat digalang oleh orang-orang ketika keadaan menjadi sulit. Macronisme secara longgar, definifikasi sebagai progresif, pro-Eropa dan pro-bisnis hampir tidak visi politik lebih memilih dan campuran posisi. Lavian Marcon di Majelis Nasionalisi lain memiliki banyak ideologi. Real National Marine Le Pen menggambar-gambarkan kembalinya negara bangsa. Sementara aliansi sayap kiri, Malcoko menginginkan mereka sosialisme baru yang akan membawa kesetiaan dan mengalahkan perubahan iklim. Situasinya sekarang adalah bahwa para reformis benar-benar terisolasi dan telah membangun tembok untuk melawan mereka dan tidak ada yang bisa disepakati. Ketentuan Macronisme sering didefinisikan sebagai apa yang diinginkan Macron mungkin menjadi kartu truf yang dapat ia gunakan untuk melewati krisis pasca pemilihannya. Dalam menguraikan visinya untuk kepresidenan pada Tartai tahun 2016, Macron mengatakan Perancis tidak dapat beroperasi seperti Jerman karena tidak memiliki patriotisme konstitusional negara itu. Jika partai dan pemerintah tidak mampu menguji koalisi itu, bukan hanya karena budaya politik di Perancis, tetapi juga karena sistem pemungutan suara 2 putaran mendorong politisi untuk menjadi lebih terorganisir. Itu tidak berarti Macron tidak memiliki ruang untuk bermanuver. Macron dapat mendorong senjata kepala kaum konversif dan mengancam untuk mengadakan pemilihan awal jika mereka gagal mendukung RUU yang mendapat dukungan dari pemilihan mereka seperti reformasi pensiun. Jika ini gagal, dia bisa fokus pada kebijakan luar negeri, mempertahankan kursi kepresidenan. Tetapi tanpa kredibilitas yang datang dengan popularitas dan kekuatan nyata di rumah, bahkan itu mungkin merupakan upaya yang sangat besar. Ada sedikit keraguan bahwa kekalahan akhir pekan di jajak pendapat telah membuat Macron menjadi sosok yang lemah di lingkup UE. Sebagai pengganggu yang menyerbu AC pada tahun 2017 di belakang, buku pedoman Neutral Nasional menghancurkan pedoman politik negaranya. Di sepanjang jalan ini tidak akan menjadi rodeo pertama Macron dengan binatang buas yang meragukan untuk dijinakkan. Dia belum bisa memberikan kejutan, tapi pertama-tama Jupiter harus terbiasa dengan kehidupan barunya di antara manusia.